Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betaria Simanjuntak, NIM 2020500-255, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri adalah sebuah istilah dalam psikologi untuk pada bagaimana seseorang memandang, memikirkan, dan mengevaluasi dirinya sendiri. Dengan kata lain, menyadari diri sendiri berarti memiliki konsep mengenai diri sendiri. Secara umum, pengertian konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep ini sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter, individu, dan motivasi diri. Konsep diri adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Inti kepribadian individu punya peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di tengah-tengah masyarakat. Secara sederhana, konsep diri adalah pandangan atau penilaian seseorang pada dirinya sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial hingga lingkungan pekerjaan sekalipun. Seseorang memiliki penilaian negatif terhadap diri sendiri bila memandang dirinya tidak berdaya, lemah, malang, gagal, tidak disukai, tidak kompeten, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diri menurut para ahli. 1. Menurut Rahman Natawijaya, konsep diri adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiat-tabiatnya, harga dirinya, dan hubungannya dengan orang lain. 2. James F. Calhoun, menurutnya yaitu pengertian konsep diri adalah gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuan tentang dirinya sendiri, penghargaan diri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Ketiga, menurut Budi Annakeliat, yaitu konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Saya tadi telah menjelaskan apa itu konsep diri. Sekarang saya akan menjelaskan komponen konsep diri. Komponen konsep diri terdiri dari beberapa, yaitu 1. Citra diri. Citra tubuh. Citra tubuh atau gambaran ini adalah sikap individu terhadap dirinya atau fisik, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen ini mencakup persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensinya. Yang kedua yaitu ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Pembentukan ideal diri mulai terjadi sejak masa anak-anak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Dan yang ketiga, harga diri. Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Komponen konsep diri yang satu ini mulai terbentuk sejak kecil karena adanya penerimaan dan perhatian dari sekitarnya. 4. Peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Komponen konsep diri ini mulai terbentuk dan berkembang sejak masa kanak-kanak. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu jenis-jenis konsep diri. Secara umum, konsep diri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Ia memandang hal-hal buruk memiliki hikmah dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis, dan selalu berpikir ada yang bisa dipecahkan.
Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri positif adalah: 1. Menganggap orang lain sama dengan dirinya. Kedua, punya keyakinan mampu mengatasi bermacam masalah. Ketiga, bisa menerima pujian tanpa merasa malu. Keempat, punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Dan jenis konsep diri yang kedua yaitu konsep diri negatif. Orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan, mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jikapun gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan orang lain atau dirinya sendiri. Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri negatif yaitu: 1. Merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan. Kedua, sangat sensitif terhadap kritikan. Ketiga, responsif terhadap pujian. Keempat, cenderung bersikap hiperkritis. Dan yang kelima, punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh konsep diri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembentukan pola pikir seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk pada pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar. Karena hal ini termasuk pada pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar. Hal ini karena akan menjadi bahan informasi seorang anak akan label yang diberikan oleh orang lain padanya. Berikut ini contoh konsep diri. Seorang anak yang kerap dipukul, dibentak, dihina, dan tidak pernah dipuji umumnya akan memiliki konsep diri negatif karena menerima perlakuan tersebut sebagai bentuk hukuman atas kesalahannya. Sebaliknya, bila ia tumbuh di lingkungan yang baik, ia akan merasa dihargai dan tumbuh lebih positif. Namun demikian, bukan berarti konsep diri ini bersifat statis. Konsep ini bergantung pada aspek-aspek lainnya, sehingga suatu saat padanya terhadap diri sendiri bisa saja berubah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Masalah yang terjadi pada manusia sebagian besar berakar pada cara pandangnya terhadap diri sendiri. Pemahaman ini kerap berakar dari pikiran negatif baik pada diri sendiri seperti merasa inferior, tidak berguna, tidak cantik, dan berbagai kritik pada diri sendiri yang justru membangun problematika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang selain pola asuh orang tua, di antaranya: 1. Kegagalan. Disadari atau tidak, kegagalan yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada kemampuan diri sendiri yang berujung pada anggapan lemah dan tidak berguna. Kedua, depresi. Ketika seseorang dilanda depresi, ia akan cenderung memikirkan hal yang negatif. Ketiga, overthinking. Bersikap overthinking sangatlah tidak baik karena bisa mengarah ke pikiran yang buruk, terlebih pada penilaian diri sendiri. Seseorang cenderung menilai diri sendiri ke arah yang negatif, sehingga berpikir terlalu berlebihan harus segera dihentikan. Saya akan menjelaskan tentang peran konsep diri. Menurut Rita Diono dan Retna Miningsi, ada 3 alasan yang dapat menjelaskan peranan konsep diri dalam menentukan perilaku seseorang, yaitu: yang pertama, konsep diri mempunyai peranan penting dalam mempertahankan keselarasan batin. Hal ini disebabkan bahwa pada dasarnya setiap individu selalu berusaha mempertahankan keselarasan batinnya. Apabila timbul perasaan atau persepsi yang tidak seimbang atau saling bertentangan,
maka akan terjadi situasi psikologis yang tidak menyenangkan sehingga ia akan mengubah perilakunya. Yang kedua, seluruh sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi individu dalam menafsirkan pengalamannya. Sebuah kejadian dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai individu, karena masing-masing mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda terhadap diri sendiri. Seseorang memiliki konsep diri dipengaruhi oleh pengalaman, sebaliknya konsep diri juga akan mempengaruhi cara seseorang menggunakan pengalamannya. Orang dengan konsep diri positif cenderung memandang pengalaman negatif dan dapat membantu ke arah perkembangan yang positif. Dan yang ketiga yaitu konsep diri menentukan pengharapan individu. Konsep diri sejalan dengan pendapat tersebut, Parker juga menyebutkan bahwa ada 3 peran penting dalam konsep diri, yaitu A. Konsep diri merupakan pemeliharaan keseimbangan dalam diri seseorang. Manusia memandang cenderung untuk bersikap konsisten dengan pandangannya sendiri. Hal ini bisa dimaklumi karena bila pandangan, ide, perasaan, dan persepsinya tidak membentuk suatu keharmonisan atau bertentangan, maka akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. B. Konsep diri mempengaruhi cara seseorang menginterpretasikan pengalamannya. Pengalaman terhadap suatu peristiwa diberi arti tertentu oleh setiap orang. Hal ini tergantung dari bagaimana individu tersebut memandang dirinya. Dan C. Konsep diri mempengaruhi harapan seseorang terhadap dirinya. Setiap orang mempunyai suatu harapan tertentu terhadap dirinya, dan hal itu tergantung dari bagaimana individu itu melihat dan mempersepsikan dirinya sebagaimana adanya. Melihat betapa pentingnya konsep diri dalam menentukan perilaku setiap individu, maka diharapkan agar setiap individu memiliki konsep diri positif, agar penilaian terhadap diri menjadi positif. Hal ini dikarenakan menurut Calhoun dan Akokela, kunci dari aktualisasi diri adalah konsep diri. Orang yang memiliki konsep diri positif berarti memiliki penerimaan diri dan harga diri yang positif. Mereka menganggap dirinya berharga dan cenderung menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri negatif menunjukkan penerimaan diri yang negatif pula. Mereka memiliki perasaan kurang berharga yang menyebabkan perasaan benci atau penolakan terhadap. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep